Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Para hadirin sekalian, wabil khusus mahasiswa, mahasiswi, karena judul ini sudah tidak menarik buat yang sebagian hadir. Mungkin kalau menarik diganti muda jadi lagi. Baik. Walaupun begitu, persoalan masalah pernikahan dan rumah tangga selalu menjadi perhatian setiap orang, karena minimal yang tua akan menikahkan putra-putrinya. Pernikahan di dalam pandangan Islam itu sebetulnya simple, kadang dipersulit oleh adat, sederhana dibikin mahal oleh kesepakatan adat. Sehingga membuat sebagian pemuda-pemudi memilih membujang sampai lapuk, sehingga ada istilah bujang lapuk. Anehnya bujang lapuk ini didominasi oleh laki-laki. Tidak berani melangkah karena ketakutan. Sehingga muncul laki-laki yang takwa, takut wanita. Takwa. Ketakutan itu kadang hanya halusinasi. Contoh, ketakutan kalau tidak bisa memberi nafkah. Ketakutan nanti kalau dituntut istri tidak bisa memenuhi. Apalagi gaya hidup di kanan kiri hedonis dan serba materialis. Sehingga sekarang ini ada fenomena yang amat menakutkan, di mana perempuan agresif, laki-laki pasif. Yang lebih mengkhawatirkan, jumlah perempuan lebih banyak daripada laki-laki. Dan ini fenomena bukan hanya di kampus, ini apa namanya? Ya, tadi kita kesasar kan? Ke sebelah kampus, ya. Saya hitung lakinya itu 20, perempuannya 60. Ternyata di Universitas Islamic International University Malaysia juga begitu. Kuliah itu perbandingannya 10-90% laki perempuan di Malaysia. Bahkan S2 itu laki-lakinya 2, perempuannya sekelas. Yaitu inilah
yang kita sebagai seorang pemuda tidak boleh menunda-nunda. Kalau ada pilihan nikah apa kerja, ya nikah. Itu. Nikah dulu apa kerja dulu? Ada. Nikah dulu. Itu waras. Ya. Karena nikmatnya nikah tidak bisa diganti dengan kerja, nikmatnya kerja bisa ditutupi dengan pernikahan. Ya, ini Allah menggambarkan pernikahan itu wa min ayatihi, tanda-tanda kekuasaan. Masya Allah, tidak sederhana sebetulnya. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Berarti di sini menikah itu mencerdaskan, menikah itu mendidik, menikah itu membina. Makanya orang itu semakin cepat nikah, itu kecerdasannya bertambah. Itu, kecerdasannya bertambah. Apalagi belum lagi mengobatin berbagai macam penyakit. Ya. Kalau ada orang ragu-ragu apakah laku, ya dicoba. Kalau ragu-ragu apakah saya nanti bisa jadi ayah atau ibu, semuanya saya ceritakan kepada antum. 99% yang sudah menikah, tanyain aja dulu, coba. Tanya aja yang ada nih. Ya, kalau gak percaya, ya. Nyoba. Ya, coba kenalan ternyata cocok. Nyoba menikah ternyata disetujui orang tua. Coba untuk menikah ternyata sukses. Makanya di sini bagi semuanya, bahkan kalau bisa sejak duduk di bangku dasar sekolah, meluruskan niat dan mental. Itu yang paling penting. Niat untuk menikah, mental untuk menikah. Itu yang penting. Untuk nanti saya itu kayak apa, jadi apa. Perlu diketahui adik-adik, rata-rata harapan semua pelaku pernikahan itu tidak sesuai dengan rencana. Iya. Tanya aja, apakah yang sudah nikah, apakah dulu ketika duduk di bangku sekolah SD ada pikiran untuk tinggal di Bali? Apa ada pikiran untuk tinggal di Jakarta? Nggak ada. Itu. Oleh karena itu, di sini yang penting mental. Nah, mental yang harus kita bangun adalah mental yang islami untuk menghilangkan beberapa penyakit kawula muda. Nah, di sini saya akan sampaikan penyakit remaja, penyakit pemuda. Ya. Sekarang kita temukan penyakit yang mengerikan adalah pergaulan bebas. Laki condong dengan perempuan itu wajar. Yang nggak wajar itu laki condong sama laki. Perempuan tertarik sama perempuan. Itu nggak wajar. Cuman Islam di sini mengatur. Islam itu mengarahkan. Coba bayangkan adik-adik sekalian, maaf. Baru-baru saja ada penelitian
70% anak SMA di DKI sudah tidak perawan. Ya kan? Apakah salah Islam terus mengarahkan supaya Anda tidak pacaran? Apakah sekarang Pak Ustadz Kiai itu salah? Jangan Anda menjeburkan satu len yang tidak halal. Apakah sekarang ini kita anggap keras, negatif? Kalau tokoh-tokoh agama melarang pacaran. Sementara Rasulullah SAW sendiri mengatakan, la yakhluwanna rajulun bi imra'atin illa wasalisuhuma asyaiton. Tidaklah ada laki dan perempuan berduaan, pasti yang ketiganya itu setan, bukan bejo. Mungkin. Kalau bejo masih untung. Yang ada laki perempuan berduaan, yang ketiganya bejo, aman. Yang ketiganya itu setan. Dan itu hak real. Malah tradisi pacaran ini sudah jauh hari, 15 abad yang lalu diwanti-wanti oleh Rasulullah. Ini tradisi cangkokan dari umat lain. Rasulullah mengatakan, la ya'tiyanna ala ummati ma'ata ala bani Israel hadwan na'li bin na'li law kana minhum man ata ummahum ala niyatan lakana min ummati man yaf'alu dhalika. Akan terjadi pada umatku ini seperti yang terjadi pada Bani Israel, saking persisnya seperti sandal ketemu pasangannya. Kalau seandainya mereka menzinai ibunya di tengah jalan, di keramaian, umat ini juga akan mengikutinya. Ikut. Dan saya mengamati, menganalisa dari berbagai macam pernikahan. Rata-rata yang diawali pacaran itu kalau nggak bubar minimal nggak serius. Yang juga jago pacaran, Mbak Mas ya, itu kalau menikah beneran malah nggak pakai pacaran, karena tahu dia memang ini selah hanya untuk main-main, hanya untuk coba-coba, hanya untuk apa? Kok nggak ada yang nerusin? Untuk apa? Untuk pelampiasan sementara. Loh, sekarang mau apalagi perempuan dibuat kelinci percobaan. Kalau kelinci bener nggak apa-apa. Praktek dokter jadi profesor. Kalau sekarang perempuan buat coba-coba laki-laki. Kalau saya ibarat, Masya Allah, sekarang apalagi gaya pacaran. Subhanallah ya. Udah sekayaknya suami istri. Wong banyak kok orang yang jago pacaran ketika ditawarin mau menikah, Mas ini ada perempuan yang cantik, Masya Allah cerdas, tapi pernah dipacari si anu 8 tahun. Pasti nggak mau. Karena udah tahu dia sendiri apal. Apal. Gue dapat ampas deh. Itu. Nah, makanya kalau laki-laki kalau habis pacaran itu saya umpamakan seperti emas kejebur got, ditarik lagi dibersihin masih emas. Mas Waloyo, Mas Edi. Nah kalau perempuan habis pacaran seperti kerupuk dikejebur got, kejebur comberan, siapa yang mau makan? Kagak bakal, ya nggak laku. Cuman yang mau nggak tahu aja. Coba kalau tahu. Oleh karena itu Islam itu mengatur, mengarahkan kepada suatu yang paling bersih, yang paling indah, paling terjaga. Tuh, ini penyakit. Kalau belum bisa ngilangin penyakit ini, jangan nikah. Yang kedua, miras dan narkoba. Masya Allah. Bangsa kita Indonesia, maaf, menjadi lintas segitiga emas narkoba internasional. Apalagi sekarang Filipina sudah melakukan gerakan keras dengan presiden yang baru, namanya siapa? Duterte.
dalam waktu 2 bulan menghabisin bandar narkoba 460 orang. Sekarang udah ribuan sampai diprotes oleh Vatikan, Paus. Tidak setuju cara-cara menangani narkoba. Nggak mau tahu. Karena memang sekarang ini bukan hanya perang senjata, bukan hanya perang ekonomi, jatuh-jatuhan minyak, tapi juga perang candu. Nah, Indonesia ini menjadi pasar terkuat di Asia Tenggara. Yang dihancurkan siapa? Pemuda. Kenapa pemuda? Karena mereka tahu potensi besar termasuk bangsa Indonesia. Kalau antum baca sejarah, itu semuanya adalah dibangun oleh pemuda. Siapa Soekarno? Pemuda. Ketika menjadi presiden umurnya berapa? Berapa mas? 35. Ya. Sekarang ini ketika siapa tuh? Muhammad Hatta. Ketika jadi wakil presiden 28 tahun. Pemuda semua. Kiai Haji Mas Mansur ketika aktif berorganisasi, juga umur di Muhammadiyah hampir 22-an. Nggak ada, jarang sekali yang 40. Nah, potensi terbesar, makanya pada penyampaian baru-baru saja oleh Pak Pangap bahwa Indonesia akan menjadi negara 10 terbesar di dunia. Karena potensi negara kita itu paling terbaik. Alamnya coba. Kalau seandainya sekarang migas habis, sekarang diganti dengan penanaman kelapa sawit yang menghasilkan migas dari bio. Kemudian biji jarak yang juga bisa untuk migas. Semuanya potensi alamnya, atas, bawah, udara, manusianya apalagi. Yang ditakutkan oleh semua negara-negara dalam waktu 10-20 tahun yang akan datang, negara-negara yang ada sekarang sudah kehabisan manusia produktif. Jepang kalau antum lihat sekarang, sudah banyak di atas umur-umur 50. Singapura bahkan memberikan satu janji besar, siapa yang bisa melahirkan anak di Singapura dikasih $20.000. Di Indonesia Masya Allah, udah kena gempa, tsunami, masih kemeriak gitu. Masya Allah, manusianya, subhanallah, sudah dikirim ke luar negeri TKW, TKI, ya Masya Allah, nggak habis-habis. Karena memang ada turun-turunannya Ya'juj Ma'juj, Masya Allah. Kalau kita melihat sejarahnya, ya kapan-kapan kita bahas sejarah, ternyata bangsa Nusantara itu masih turunan Tartar. Tartar itu anaknya Yunan. Yunan itu saudaranya Ya'juj Ma'juj, yang bapaknya adalah Yafid, anaknya Nabi Nuh. Ya kan gitu. Ini dengan demikian, waspada. Sekarang di Indonesia ini tidak ada yang mengontrol. Polisi sudah tidak mental. BNN juga sudah tidak mental. Berapa sekarang ini itu pegawai apa istilahnya? SDM, nggak banyak. Sementara harus menangani negara yang membentang dari Sabang sampai Merauke. Apalagi peredaran narkoba dari Merauke sampai Maroko. Maka tidak ada cara, kita masing-masing harus bisa mengontrol. Di kampus, di masyarakat, di keluarga. Bilang katanya tidak sama apa? Narkoba. Itu miras, ya. Di mana Rasulullah SAW mengatakan la yashrabanna nasun min ummatil khamra, akan minum di tengah umatku ini sekelompok kaum khamr, wa yusammunaha bighairi ismiha, yang diberikan nama bukan namanya, wa yu'zafu ala ru'usim bil qainat wal ma'azif, mereka berjoget ria semalam suntuk diiringin musik dan bidu wanita. Akhirnya apa? Wa khasaba bihimullahu al-arda, Allah tenggelamkan ke dalam bumi. Wa ja'ala minhumil qiradata wal khanazira, yang masih hidup dirubah rupanya monyet sama babi. Nanti tunggu aja. Ya. Dan sudah mulai ada beberapa khasaf, tenggelam, bumi longsor, bumi tenggelam. Bahkan mereka sedang joget ria semalam suntuk di dalam suatu hotelnya ambles.
Karena janji Allah lewat lisan Rasulnya nggak mungkin dusta, nggak mungkin menyelisihinya. Dari apa itu semua? Dari khamar dan musik. Yang selanjutnya, ya saya ingin ingatkan Rasulullah SAW mengatakan, inni nahaitu an sautaini. Saya melarang dua suara, ahmaqain yang pandil, fajiraini yang jelek. Sautun inda naghmati laghwin au la'abin, suara ketika saat musik didendangkan, wa mazamiri syaitan, dan seruling syaitan, wa sautin inda musibati latmi khududin, dan suara teriak-teriak meraung-raung ketika terjadi kematian, yaitu meratap. Ini harus dihindarkan. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan, sayakunu min ummati aqwamun, akan muncul sekelompok kaum dari umatku ini, yastahilluna al-hirra wal harir, menghalalkan sutra, ya, zina, sutra, khamr dan musik, wal ma'azif. Itu dihalalkan, berarti yang dulunya haram. Selanjutnya kecanduan rokok, dan ini Masya Allah di negeri kita ini terbesar perokok. Saya menulis buku judulnya Wahai Perokok, Inilah Surgamu. Ya kuburan. Ya, kalau sudah di kuburan keadaan lo sepi kan, itu kan gitu. Kalau masih hidup nggak ada lo, nggak rame. Kalau udah di kuburan, kan nggak ada lo, sepi kan. Ternyata Mas, kalau perokok kasar di Indonesia itu 100 juta. Dalam satu harinya 10.000, maka setiap hari bangsa kita ini rame-rame membakar uang 1 triliun. Bakar uang. Seandainya sekarang antum adik-adik sekalian berangkat kuliah, di samping kampus tiap hari ada orang bakar uang. Ya, setiap hari 10.000, jumlahnya 1.000. Kira-kira antum katakan apa? Waras enggak? Ya, Masya Allah. Dan saya pantau dari seluruh makhluk hidup ini, yang berani makan api memang cuman manusia. Ya, nggak ada, macan pun nggak berani. Itu antum kasih rokok, nggak berani dia. Subhanallah. Ya, ada satu ketek sarimin. Ya, itu pun dilatih manusia. Pernah saya pergi ke Bogor, macet. Ada tontonan kan, suka ada pertunjukan ketek di jalan itu. Iya, monyetnya ngerokok, Masya Allah. Pinter juga, yang ngajarin manusianya. Tuh. Subhanallah. Nah itu, coba bayangkan sekarang 1 triliun. Sementara Pak, sekarang ini pabrik rokok hampir mayoritas di tangan asing. Berarti di sini ada uang bangsa kita ini setiap hari miliaran mengalir ke asing. Antum lihat rokok putih semuanya, mayoritas di tangan asing. PMI, antum tahu singkatannya PMI? Philip Morris International. Ya, yang sudah membeli Sampurna, ya, Pentul dibeli semua. Yang rada bertahan Jarum pun bukan miliknya Muslim. Ya, saya kemarin tablet ke Demak itu, kalau bisa seluruh Demak itu dibeli sama Jarum. Kudus, dibeli semua, habis. Sampai dia itu nyari warga yang jual tanah itu nggak dapat. Saya coba bayangkan, habis. Bismillah. Saking ininya lagi, sekarang Jarum itu membuat perusahaan, anak perusahaan di masing-masing kecamatan di Kudus. Jadi ibu-ibu orang itu sudah tidak lagi datang ke pusat, tapi datang ke perusahaan cabang-cabang itu. Dan kerjanya pun dibikin fleksibel kayak kerja di sawah. Bisa sejam, bisa 2 jam. Masya Allah. Anehnya, Hartono yang punya Jarum Super itu tidak merokok. Loh coba. Ya Allah, ini tolonglah dipikir. Kalau dalam babi mengandung 19 bahaya diharamkan. Di dalam khamr mengandung 17 racun diharamkan. Khamr.
Rokok mengandung 4.700 racun. Enaknya diapakan? Kata perokok ya dibakar, Pak. Itu. Dibakar. Tapi lucunya itu perokok itu Masya Allah ya, maaf. Itu semua orang kalau memasukkan ke mulut itu menjauh dari WC. Ini perokok malah nyari WC. Lu kan aneh kan, Pak ya? Sedepnya itu kalau sudah di WC. Bahkan Masya Allah kalau sudah habis makan pedes, ngerokok, udah nggak keluar-keluar tuh itikaf di dalamnya. Masya Allah. Dan antum lihat tampilannya orang rokok itu kan kayak orang nggak waras. Ngapain? Asap aja dikeluarin, masukin, keluar. Ya, sekalian aja Anda merokok efisien, sekalian asapnya dikeluarin banyak sekali, kepala masukin kresek di tali. Nah, gitu. Awet. Gitu. Insya Allah satu rokok untuk 5 hari kan? Tali pergi ke kampus, geng. Ngapain? Masya Allah. Mulut kok diasepin aja, emang berhala loh. Kasih dupa terus ya kan. Subhanallah. Itu perokok, Masya Allah ya. Makanya di sini ada sekalian, tolong dipikirkan. Wallahi ya ikhwan, sekarang kekayaan orang muslim hancur di rokok. Di Saudi aja gerakan akhir ini itu 1 tahun berdasarkan penelitian, Saudi membutuhkan rokok dalam 1 tahun sekarang 15 miliar batang. Dan di sana rokok itu mahal. Akan di sini aja yang rokok itu bisa diecer sampai Masya Allah, tekik aja laku. Potong-potong masih laku. Jadi Jerman aja ketika saya di sono itu 1 bungkus rokok itu dijual 75 euro. Hampir 1 juta. Sekarang udah lebih karena 1 euronya berapa? Jatuh ya sekarang. Jadi 75. Wah, apalagi jus samso itu Pak di sana sampai 100 euro. Dan nggak ada yang nggak boleh masuk ke Eropa jus samso itu karena dianggapnya sudah mirip narkoba. Gede, Masya Allah. Orang sini kan kalau mau rokok dipijet dulu kan. Karena saking gedenya dipijet, diurut, Masya Allah. Masya Allah. Iya. Habis itu Masya Allah nyedotnya pun sampai kempot kan. Saking gedenya. Itu tukang-tukang taksi di negara Amerika, terutama Amerika Latin, kalau ketemu orang Indonesia, dikasih hadiah jus samso itu Masya Allah kakinya bisa dicium tuh sama tukang taksi. Senengnya. Karena apa? Kenapa rokok Indonesia rata-rata lebih enak daripada rokok di luar negeri? Bahkan orang-orang Indonesia yang sudah kerja di Timur Tengah, kalau sudah rokok dimanapun hambar. Karena ternyata semua pabrik rokok di Indonesia tidak taat aturan internasional, di mana kandungan nikotin itu tidak boleh lebih dari berapa persen? 2, tapi ternyata setelah kita teliti rata-rata 6%. Coba, abang nggak ngeliyeng-liyeng, ngeplay terus ngerokok. Itu Masya Allah. Dan kadang-kadang kerja baru sebentar ngerokok duduk, ya. Baru berjalan sebentar ngerokok duduk, baru nyetir sebentar ngerokok ini. Subhanallah, makanya perokok itu nggak bisa jihad. Baru nembak sebentar kecut. Kalah itu, ya, mau perang kalah. Waduh, kenapa Mas? Kecut Mas itu. Jadi yang ditembak bakal keliru. Ya Allah itu ya. Nah, terus kemudian sekarang kita akan sampai pada satu tema yang menarik, yaitu laki, terutama laki dan perempuan yang belum pantas menikah. Siapa yang masuk ke dalam kategori ini, tolong dipikirkan untuk dihilangkan baru menikah. Kalau menikah dipaksakan, masih punya penyakit salah satu di antara yang saya sampaikan, pasti gagal.
Satu, masih berpenampilan anak mama. Ya, anak mama. Usia seorang terbagi menjadi dua, usia kronologis dan usia biologis ya. Kadang usia kronologisnya seseorang sudah mencapai usia dewasa, tapi biologisnya masih anak-anak. Ya, ini. Nah, kadang-kadang ciri-ciri anak mama itu kalau kenalan sama perempuan selalu yang ditonjolkan ibunya. Makanya kalau mbak-mbak kenalan sama laki-laki suka cerita mamanya, entar dulu mas, gitu kan gitu. Jangan dilanjutkan. Ah ini pasti anak mama. Oh ibu saya mbak itu masya Allah deh, bagus sekali masaknya ininya. Terus kemana-mana kadang-kadang masih bawa kantong kecil isi kue dan permen pemberian mamanya. Itu kan, ya. Terus kemudian tampilannya pun gemulai dan tutur katanya sangat santun, manis, dan gampang sekali merayu perempuan. Itu anak mama. Jadi jangan tertarik sama laki-laki seperti itu. Ya, nanti akhirnya apa? Nggak akan bisa mandiri. Dikit-dikit mama. Ya, iya. Lahiran anak, emaknya dipanggil, ma, gitu kan gitu. Ada masalah apapun, kemandirian tidak ada. Terus kemudian pelit harta, terutama laki-laki. Bahkan kata Ali bin Abi Thalib ada kebiasaan buruk buat laki-laki baik dimiliki perempuan. Satu, pengecut. Perempuan pengecut membuat dia akan mudah diatur dan mudah takut sama suaminya. Tergantung, dia tidak akan merasa tidak butuh sama suami. Ketiga, pelit, akan bikin awet harta suaminya. Tapi kalau laki-laki memiliki sifat ini bahaya, pengecut. Ya, masya Allah ada laki-laki pengecut, keluar malam aja takut, masuk kamar takut, ini takutnya mendingan nggak jadi laki mas, itu kan gitu. Itu masya Allah, itu tuh. Ganti aja loh operasi hono kelamin itu kan gitu aja. Masa masuk kamar sendiri takut, kelihat malam takut, ada suara kertas, aduh apa ini? Subhanallah cuman mangga jatuh, kaget. Subhanallah. Aneh lagi begini. Selanjutnya pecandu olahraga. Ini juga bahaya, terutama laki dan perempuan juga. Karena kalau pecandu olahraga nanti menikah bakal menyulitkan suami istri. Apalagi kalau sudah pertandingan bola dunia. Masing-masing beli TV karena jagonya beda. Kan gitu. Ya. Itu. Nah, untuk menggertak dan menyembuhkan tadi laki-laki anak mama gampang. Tunjukkan hobi Anda. Lagi perempuan, tunjukkan mas, hobi saya nonton boxing. Wah kaget dia nanti. Itu masya Allah. Wah aku nanti dijuotos. Ya, olahraga ini boleh, tetapi kalau sudah masalah mencandu ini repot. Bahkan apa saja makan yang ditonton di rumah makan bola. Wah apalagi nobar nonton barang, itu lupa anak, lupa istri, bahaya. Terus kemudian pecandu mode pakaian. Nah ini juga. Pecandu mode pakaian ini masih sulit untuk menikah. Kenapa? Karena nanti dia kemana-mana yang disukai adalah pakaian. Ganti-ganti pakaian, ganti-ganti ini, ke mall, ke ini. Habis nanti. Bahkan dia tidak akan bisa hidup sederhana. Maka cocoknya seperti ini suruh untuk jadi modis saja. Atau peragawan. Nah, laki-laki playboy ganti-ganti pasangan. Ini juga jangan menikah sama laki-laki seperti itu. Ya, kemudian pembohong dan besar omongnya. Ini juga gampang membual, gampang mengarang cerita. Ya, perokok dan pemadat sama tadi kita jelaskan cuek bebek. Jadi juga ada sebagian laki atau perempuan yang memiliki sifat cuek. Ini akan menyulitkan dia untuk menikah karena dia tidak punya perhatian kepada pasangannya. Bahkan dia akan terbiasa dengan cueknya.
Ketika anak butuh kasih sayang cuek, ketika istri sakit cuek, ketika sekarang ini mungkin keluarganya sibuk cuek, bahkan tidak pulang merantau 5 tahun pun cuek. Bahkan yang lebih parah lagi, cuek terhadap kemungkaran dan berbagai macam kebiasaan buruk. Tukang hura-hura nih, grup-grupan, ikut grup ini, grup itu, grup pemancing. Mancing aja sekarang grupnya terbagi-bagi, mancing mujair, itu, mancing ini, jadi dipilah-pilah, masya Allah, mancing laut, mancing ikan tawar, dan sekarang grup Harley, grup apa lagi, Vespa, ada jazz, ibu-ibu membuat grup jazz, ya, pernah saya diundang kajian ibu-ibu grup jazz, ya, itu, masya Allah, semua, ya. Kerjaannya itu pasti ninggalin suami, barang-barang ke Bandung. Ya, ini semuanya akan mengganggu jalannya rumah tangga ke depan. Selanjutnya dan sekalian pemboros, ya. Masalah boros. Ini konsep ya. Adik-adik sekalian, hidup itu yang penting dulukan pola daripada gaya, pentingkan kebutuhan daripada keinginan. Sekarang gaya apa HP? Kenapa gaya? Kalau sekarang mahasiswa, yang penting kan nelpon orang tua lancar. Ngapain pakai iPhone? Ada yang lebih lucu lagi, punya HP sampai rusak, nggak tahu fasilitas yang ada di dalamnya. Itu, mas bisa Bluetooth toh? Iya, udah sampai rusak, nggak tahu fungsinya. Kenapa kebanyakan kita sekarang apalagi fungsi HP yang berbagai macam aksesoris dan juga fasilitas-fasilitas yang diberikan oleh provider, fungsinya cuma 3, telepon, foto-fotoan, WA, iya kan? Cuma 3, ngapain mahal-mahal? Apalagi sekarang kalau sudah WA-an itu lupa belajar, makanya lihat kondisi pembelajaran sekarang ini menurun drastis. Dan saya sangat temukan perbedaan antara di pesantren yang memang kita batasi dunia maya, yang kita kontrol dunia maya, dengan mereka yang tidak pesantren. Itu Masya Allah. Dari nilai ujian nasional berbeda jauh. Anak kita itu yang paling kendor, paling tinggi nilainya di antara SMA yang pulang pergi itu umum. Kenapa? Karena tiap hari coba bayangkan, kalau sekarang 24 jam melototin game, melototin bola, olahraga, macam-macam, belum film. Otak di sini terfokus pada itu semuanya. Ikut dikit-dikit kadang-kadang opini-opini ya tentang masalah kedatangan Raja Salman. Wah, Masya Allah, tang-tung. Belum kapan menghafalkan Quran? Kapan kita menghafalkan pelajaran kita? Jadi jatuh. Makanya generasi kita ini nanti nggak tahu yang sekarang kan untuk 20 tahun lagi. Generasi saya aja dulu masa kuliah saya dulu ada pager itu aja udah senengnya Masya Allah. Heran, ada alat bisa ngerekam tulisan. Kirim pager itu, tau nggak pager? Itu, wah Masya Allah. Apalagi itu mengirim fax, ya, udah seneng. Itu saja sekarang sudah seperti ini, apalagi yang sekarang ini disibukkan dengan berbagai macam alat yang melupakan ibadah, melupakan birrul walidain, merupakan pembelajaran. Ya ikhwan, ya, makanya dikontrol. Dan kita di dalam masalah medsos, di dalam masalah kaitannya dengan gadget ini, kita nggak bisa menghalangi. Kita nggak bisa menyumbat rumah-rumah supaya nggak masuk televisi, nggak masuk semua itu. Tetapi yang ada adalah bagaimana kita itu bisa mengendalikan. Makanya alat ini seperti pisau bermata dua. Apakah kita gunakan untuk positif negatif tergantung kita. Tuh, makanya dikontrol. Kemudian selanjutnya adalah pasangan egois dan suka menang sendiri. Ini juga sulit untuk menikah. Ya, laki-laki egois itu sebetulnya pada waktu ta'aruf itu juga sudah kelihatan. Sebetulnya contoh, orang bakhil itu ketika kita kenalan itu ketahuan. Contoh tes saja ketika makan, ketika mau bayar di kasir pura-pura mules. Itu bakhil.
Itu Masya Allah. Ketika di Afan itu, Afan apa? Mau ke belakang. Itu. Kenapa Mas? Iya, mules perut itu. Giliran bayar mules. Ketika makan lahap, itu kan aneh itu. Itu. Begitu juga egois, kelihatan tanda-tandanya. Menang sendiri, egois itu bisa diketahui. Oleh karena itu, ta'aruf di sini tidak harus pacaran. Ta'aruf itu maknanya adalah mengenal karakter, mengenal akhlak, mengenal pribadi. Caranya mudah. Kenalilah lewat orang yang sudah mengenali dia puluhan tahun. Siapa? Saudaranya. Tanya tetangganya, temannya. Insya Allah akan dapat informasi yang positif. Ya kalau ditanya pribadi per pribadi semuanya ya pasti membuat cerita yang aneh-aneh. Tomboy dan feminim. Tomboy laki-laki, feminim tomboy perempuan, feminim laki. Ada yang wanita tomboy, ini juga susah ya, nanti masih kalau belum dihilangkan itu sifat feminim itu ya. Anehnya kadang-kadang laki-laki sekarang banyak yang pingin tampil seperti perempuan. Perempuan pingin tampil seperti laki-laki, ini bahaya. Hadirin sekalian, selanjutnya kita akan membahas kenapa kita harus menikah muda. Ya. Ini alasan kenapa kita harus menikah pada usia muda. Hadirin sekalian, kita jangan sampai berhitung umur dan kalkulasi hitung-hitungan sementara kita tidak tahu nasib kita di mana. Nah, yang jelas semakin cepat menikah semakin baik. Kenapa? Nomor 1, memanfaatkan usia produktif. Kalau antum menikah laki umur 23, paling lambat 25. Itu perempuan 20-23. Ini nanti setelah 1-2 tahun punya anak, itu anak antum masuk SD, itu umur kita masih kuat. Ya. Lah kalau sekarang lakinya umur 40, itu anak masuk SMP udah tekenan itu. Pakai tongkat. Iya. Karena apa? Kalau sudah umur 40, 10 tahun 50, masuk kuliah, laki-lakinya, bapaknya sudah umur 60. Yaitu usia produktif. Makanya lihat Rasulullah SAW menikah umur 25 tahun. Sahabat-sahabat Rasulullah laki dan perempuan juga seperti itu, sama. Ya, ini menikah. Terus kemudian Rasulullah jelas mengatakan, ya ma'syaras sabab man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj. Wahai wanita, wahai pemuda, barang siapa yang sudah mampu al-ba'ah falyatazawwaj, hendaknya menikah, fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farji, karena lebih menjaga pandangan dan kemaluan. Wa man lam yastati' fa 'alaihi bis-shaum fa innahu lahu wija. Barang siapa yang tidak mampu maka hendaknya puasa. Makanya dari sini alternatif tidak bisa menikah itu cuman satu. Apa? Puasa. Enggak ada onani. Makanya di sini hadirin sekalian, onani itu haram. Karena Allah mengatakan walladzina hum li furujihim hafidun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum, yaitu laki-laki yang menjaga kemaluan kecuali untuk istrinya dan budaknya. Sementara tangan itu istri juga enggak, budak juga enggak. Berarti apa? Haram. Tangan istri enggak? Bukan. Budak enggak. Itu berarti nggak bisa dipakai. Ya. Dan
Hadirin sekalian, menikah itu naluri semua makhluk. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa min kulli syai'in khalaqna zawjaini la'allakum tadhakkarun." Segala sesuatu saya ciptakan berpasang-pasangan supaya kalian berpikir. Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tunbidul ardu wa min anfusikum wa mimma la ya'lamun. Semua diciptakan pasang-pasangan. Makanya di sini menikah merupakan sunnatullah, fitrah semua manusia, ya. Terus kemudian kadang-kadang ada semacam ceretukan, wong kecil-kecil kok jadi nganten, cilik-cilik kok jadi nganten. Ini semuanya hanya sekedar omongan manusia. Yang penting di sini bukan umur, mental dan kesiapan. Banyak kok yang menikah muda yang akhirnya sukses. Sementara makin tua biasanya itu makin takut untuk menikah. Itu melihat aja. Orang-orang yang sekarang terlambat nikah itu semakin tambah umur, semakin gak mau menikah. Karena apa? Serba ketakutan. Itu bukan semakin semangat menikah. Apalagi dininabobokan dengan karir. Masya Allah. Karir sukses. Dia takut kehilangan julukan eksekutif muda. Takut kehilangan mobilnya, takut kehilangan kerjaannya, apalagi sudah kerja gajinya 25 juta. Laki-laki mana yang mau? Nggak berani. Paling banter menemukan laki-laki yang gajinya 5 juta, 10 juta. Makin lama makin tidak mau menikah. Oh, kan gitu. Kemudian mau mikir menikah sudah umur 45 tahun. Yang mau pun cuma 2 orang. Ya. Anak muda pengangguran, kakek-kakek umur 71 tahun. Ya kan gitu. Akhirnya apa? Penyesalan akan dia dapatkan. Sehingga Rasulullah SAW mengatakan, takhayyaru linutafikum. Pilihlah calon pasangan yang terbaik untuk air mani kalian. Fankihul akifa, menikahlah dengan orang yang setara. Wankihu ilaihim, dan nikahkan dengan mereka-mereka yang sekarang ini kufu. Al khabisatu lil khabisin, wat tayyibatu lil tayyibin. Intinya yang baik untuk baik, yang buruk untuk buruk. Maksudnya kalau kalian merasa baik, cari dong pasangan yang baik. Karena apa? Rata-rata mereka itu, kata Rasulullah, al-arwahu junudun mujannada. Roh itu seperti sekompi pasukan. Yang baik akan condong dengan yang baik, yang buruk akan condong dengan yang buruk. Kita melihat aja tataran-tataran ideologi. Yang keras ikut kelompok ini, yang lembek ikut kelompok ini. Itu Masya Allah, ya. Makanya dicari yang benar. Hadirin sekalian, sekarang kita akan sampai kepada tujuan menikah muda. Otomatis, nah di sini akan saya sampaikan satu pernyataan ulama juga, menikah membuat Anda sehat. Katanya Imam Ibnu Qayyim, ya, menderita orang yang sekarang Ibnul Jauzi di dalam kitab Talbisul Iblis, dia mengatakan orang-orang yang sekarang ini menunda pernikahan, bahkan tidak mau menyalurkan hawa nafsu ini, syahwatnya, dengan alasan berbagai macam alasan. Ada yang untuk kehidupan ingin lebih bersih suci, seperti yang dilakukan oleh beberapa tokoh agama. Itu pasti terkena beberapa masalah. Pertama, menderita sakit karena bertertahannya sperma. Perlu diketahui bahwa sperma yang terlalu banyak tertahan pasti mengendap, kemudian mengalir ke otak. Makanya suka pusing, suka panik, suka marah. Itu penyakitnya. Itu. Makanya ada pernah pemuda yang tiap hari penyakit pusing, dikasih berbagai macam obat kepala, nggak ada yang mempan. Ternyata setelah menikah sembuh. Kenapa? Karena ketika tertahan itu lari ke otak, akan mengganggu itu tadi. Dan akhirnya juga cara berpikirnya
tidak terbuka, cenderung emosional. Abu Bakar Ibn Zakaria Ar-Razi berkata, aku pernah mendapati beberapa orang yang mempunyai sperma yang sangat banyak ketika dalam waktu yang sangat lama tidak melakukan hubungan intim sama sekali karena suatu keyakinan tertentu, maka tubuh mereka menjadi dingin lemas, karena gerakan tubuh mereka menjadi sulit dan mereka mengalami stres dan gundah tanpa sebab. Tuh. Kemudian yang kedua, ya, mengerjakan hal-hal yang terlarang karena banyak orang terus bertahan tidak melakukan hubungan intim, sperma terdapat dalam tubuh mereka mengendap yang bisa mengakibatkan timbulnya perasaan gundah yang menyelimuti jiwanya. Makanya karena ada orang kena penyakit was-was, kena penyakit hayalan-hayalan, ternyata bukan gangguan jin, bukan kena hipnotis, bukan kena sihir, karena masalah sperma. Itu selesai. Bahkan ada orang yang was-was, masya Allah, wudhu sekolah nggak sah aja, itu setelah nikah sembuh. Itu kan gitu. Ketiga, selera syahwatnya condong kepada anak-anak. Nah ini yang bahaya, ya. Akhirnya sama anak-anak. Bahkan laki senang laki, perempuan senang perempuan. Ini yang terjadi, sehingga terjadi pelecehan seksual kepada anak-anak. Makanya segera menikah, tunggu kapan lagi? Tunggu apa? Jelas katanya Imam Ibnu Qayyim di dalam Zadul Ma'ad, untuk menikah segera itu untuk memelihara dan melestarikan keturunan sesuai dengan jumlah yang dikehendaki Allah, mengeluarkan sperma secara sehat dan berkah. Karena bila tertahan dan mengendap secara terus-menerus akan membahayakan kesehatan tubuh secara keseluruhan. Menyalurkan kebutuhan biologis, meraih kelezatan dan merasakan kenikmatan. Inilah kenikmatan satu-satunya yang nanti juga bertahan di surga. Sebagai media terbaik dan semakin mendekatkan diri kepada Allah, menjaga cinta pasangan itu juga termasuk ibadah. Ini hal-hal yang terkait dengan bagaimana dan kenapa kita itu segera menikah, ya. Tentang masalah nikah muda, siapa takut, karena menjaga diri dan dari perbuatan perzinaan dan menundukkan pandangan, mendapatkan keturunan dan memelihara nasab, meraih ketenangan jiwa baik suami maupun istri, saling tolong menolong antara suami istri dalam kebaikan dan kesolehan, usaha kaum laki-laki dalam menjamin dan menjaga kehidupan kaum wanita, sementara hal itu bagian daripada perjuangan dan juga termasuk ibadah, ya. Nah sekarang hadirin sekalian, kita sampai kepada tujuan. Tujuan pertama, kita anak-anak kita dorong untuk menikah segera adalah satu, memelihara kelestarian umat. Tadi, ya, di negeri kita ini Pak, sekarang terjadi pengurangan drastis kaum muslimin, ya. Sementara cukup signifikan perubahan pergeseran jumlah non muslim. Kenapa? Karena memang masalahnya kita itu enggan punya anak. Ya, kalau di Cina itu memang tidak boleh memiliki anak lebih satu. Satu itu udah pajaknya tinggi. Begitu juga di Eropa, yang kedua itu kena pajak, ya. Sehingga rata-rata mereka itu sudah malas memiliki anak. Makanya ada di antara mereka bayi itu di shop, digoreng karena dia jual nggak kena, di ini nggak kena lahir, akhirnya dibunuh. Ada di antara mereka karena ada keyakinan-keyakinan yang sesat bahwa memakan sop bayi yang digugurkan itu katanya menghasilkan kekuatan yang ekstra. Ini halusinasi syaitan, ya. Nah, dari sinilah Islam dituntut oleh Rasulullah, ini kaum muslimin dituntut oleh Rasulullah, tazawwajul wadudul walud, menikahilah wanita yang pecinta dan pintar punya anak alias subur. Karena fa inni mukasirun bikumul umama yaumal qiyamah. Dan tadi juga kenapa kita menikah muda, memaksimalkan usia produktif, ya. Jadi antum langkahnya juga Masya Allah, masih mau mulai bisnis, masih usia produktif, semangat, mau sekarang ini mau apa aja itu, ya. Tapi kalau sekarang antum menikah
perempuan umur 30, laki umur 40 umpamanya. Sudah, langkahnya itu sudah mulai susah. Mau pindah ke Jakarta, waduh udah umur sekian. Mau sekarang merantau keluar negeri, wah udah. Apalagi keluar malam, sudah mulai gampang masuk angin. Itu. Tapi kalau muda-muda begini, Masya Allah, tidur di hutan aja sanggup. Terlantar di tengah jalan malam sanggup. Kegiatan apapun sanggup, produktif. Sehingga Ali bin Abi Thalib mengatakan Rasulullah mengatakan kepada Ali, salah satun ya Ali la tuakhiruhunna. Ada 3 perkara wahai Ali, jangan kamu tunda-tunda. As-salatu idza anat, salat kalau sudah masuk waktu, wal janazatu idza hadarat, jenazah sudah siap untuk diselenggarakan, wal ayyimu idza wajadat kuf'an, perempuan bujang atau laki yang bujang sudah menemukan pasangan yang pas. Nggak boleh ditunda. Apalagi perempuan mau mengukir karir apa macam. Karena akhirnya dia harus dituntut menjadi seorang ibu, pendidik, pengasuh, dan melayani, memelihara rumah tangga. Pada akhirnya itu, ya. Dan saya temukan wanita karir setinggi-tingginya akhirnya juga ke rumah. Makanya Jepang itu kenapa jarang sekali menerima pegawai perempuan. Di Toyota itu saya hitung hanya berapa persen. Itu pun kalau sudah mulai umur tua digeser sampai tidak punya posisi yang penting. Karena apa? Karena mereka sangat berpikir produktivitas pada SDM. Karena bedanya antara Jepang dengan yang lainnya, kalau Jepang itu menjadikan SDM itu bagian daripada penguat, bukan menjadi pelengkap modal, itu ya, penguat, sehingga diperhatikan sekali SDM. Kemudian mengikuti sunnah Rasul. Rasulullah mengatakan, nikah muda an-nikahu min sunnati. Nikah itu termasuk sunnahku. Faman lam ya'mal bi sunnati falaysa minni. Barang siapa yang tidak beramal sunnahku maka tidak termasuk golonganku. Rasulullah menikah umur 25. Udah. Ya. Dan Rasulullah menikah ketika itu masih statusnya buruh, bukan pengusaha. Buruh siapa? Khadijah. Jadi kemapanan itu didapat setelah menikah, bukan sebelum menikah. Buktinya Allah berfirman, "Iyyakunu fuqara ayughnihimullah." Kalau mereka itu miskin, Allah akan cukupkan. Berarti nikah dulu baru cukup, bukan cukup baru menikah. Itu. Kenapa? Karena kalau kita nunggu cukup dulu baru menikah, nggak ada batasan cukup apa. Cukup untuk biaya walimah, cukup untuk beli mahar, cukup apa? Relatif. Makanya menikah dulu baru berpikir cukup, jangan berpikir cukup dulu baru menikah. Sekarang gini, antum merancang hidup setelah menikah, apa sebelum menikah itu aja. Problematika orang yang cepat menikah dengan lambat menikah, permasalahannya dua-duanya belum jelas. Iya. Nah, di sini satu kelompok ada yang ingin merencanakan kehidupan setelah menikah sehingga nikah dulu. Maka punya kesempatan nikah muda. Ada yang ingin merencanakan kehidupan sebelum menikah. Wow, ditata dengan baik. Tapi nggak pernah kena, meleset terus. Sampai akhirnya umur tua, semuanya tidak kena. Pertama, karir bisnisnya juga yang dicita-citakan nggak kena, harapannya yang kena. Cari yang cocok juga sudah mulai sulit. Akhirnya berantakan semua. Rugi dunia wal akhirat. Ya. Demi mengejar ridha Allah, ini jelas. Antum kalau tujuannya ridha Allah, menginginkan ridha Allah, iyyakunu fuqara ayughnihimullahu ta'ala min fadli. Selanjutnya, kenapa menikah muda? Karena memelihara usia din ini tadi, ya, memelihara kesucian diri. Maaf, ya, jelas karena orang yang sudah menikah maka akan tidak mudah terkena fitnah, terutama fitnah perempuan sekarang. Ya, sehingga Rasulullah mengatakan fattaqullaha fin nisa, bertakwalah kamu kepada Allah dalam soal masalah perempuan.
Fattaqud dunya, bertakutlah terhadap dunia, fa innaha khulwatun khadiratun, karena hijranu tetapi apa? Menggelincirkan. Fattaqun nisa, takutlah, waspadalah terhadap perempuan. Fa inna awwala fitnati bani Israil kanat fin nisa, karena fitnah yang pertama kali menimpa Bani Israel itu di perempuan. Rasulullah juga mengatakan, ma taraktu ba'di fitnatan adarru 'ala rijal minan nisa. Saya tidak meninggalkan fitnah yang lebih berat buat laki-laki ketimbang perempuan. Apalagi antum di sini ya, Masya Allah. Ya, tiap hari kehadiran orang-orang yang pakaiannya Masya Allah. Ya, kadang-kadang antum sendiri nggak bisa melihat. Dilihat atas nggak kena, tengah nggak kena, bawah nggak kena, cadaran repot lagi kan? Ya itu merem, ketabrak. Itu darahnya menikah. Apalagi Rasulullah mengatakan, innal mar'ata tuqbilu bi surati syaitan. Wanita itu dilihat dari depan syaitan. Wa tudbiru bi surati syaitan, dari belakang juga syaitan. Wa man absara dzalika, siapa yang kesetanan dengan perempuan, falyati ahlahu fa innahu yaruddu dzalika, hendaknya mendatangi istrinya karena bisa menolaknya. No kan gitu. Kalau nggak punya itu gimana? Itu. Dan rata-rata orang yang sudah menikah pasti kaya. Pasti saya. Ditimbang bujangan pasti kaya yang menikah. Contoh, kasurnya aja lebih lebar daripada bujang. Pasti. Bantalnya yang asalnya satu jadi dua. Lo kaya nggak? Iya, pasti kaya. Sandal awalnya cuma sepasang jadi dua. Semuanya. Beli piring pun jadi dua. Cangkir jadi dua. Dan penyakit bujangan itu memang enaknya bebas, tapi paling nggak terawat. Nggak terawat. Gitu. Masya Allah. Antum lihat aja, ruangan sehebat apapun bujangan, kamarnya bujangan, pasti berantakan. Iya. Itu ya cobek, ya cangkir, ya kopiah campur jadi satu. Masya Allah. Itu. Yang lebih parah lagi, Masya Allah, kadang-kadang punya kopiah cuma dua, sampai warnanya berubah batik. Batik Solo. Itu kan itu. Masya Allah. Itu. Mana enaknya? Siapa bilang jadi bujangan itu enak? Nggak ada. Cuman orang itu nggak mau tanggung jawab, nggak mau dia itu memulai hidup serba tanggung jawab sebab keberaturan. Selanjutnya dari sekalian menolak mencetak mujahid pemberani. Makanya Nabi Sulaiman pernah mengatakan, saya akan gilir istri saya yang jumlahnya 100, semuanya hamil, melahirkan calon-calon mujahid di jalan Allah. Akhirnya tidaklah yang hamil kecuali satu, itu pun lahir dalam keadaan cacat karena Nabi Sulaiman tidak mengucapkan insya Allah. Ya, ini karena Nabi Sulaiman itu raja sekaligus nabi, ya. Nabi Sulaiman istrinya 100. Nabi-nabi semuanya Allah berikan satu kelebihan, menikah tanpa batas. Kenapa? Karena Nabi itu manusia sempurna zahir batin. Sempurna batinnya karena dikawal wahyu. Sempurna zahirnya sehingga apapun kekuatan ini juga semuanya rata-rata 100. Termasuk adalah kekuatan seksualnya. Disalurkan pada kebebasan perzinaan tidak mungkin bagi seorang nabi, maka tidak ada solusi yang paling tepat. Allah memberikan keleluasaan bagi nabi tersebut. Adapun umatnya cukup 4. Dan ini suatu hal yang bukan pemberian cuma-cuma, ada konsekuensi 4. Ya, karena memang arah itu ada 4, ya enggak? Musim ada 4, ya enggak? Kok antum enggak nyaut nih? Kayaknya belum balik deh. Iya. Itu. 1 aja belum ya. Meraih hidup mapan di usia muda, fangkihul ayama minkum, nikahkanlah al-ayam. Al-ayam itu apa?
bujangan. Makanya bahasa Arabnya bujang itu ayam. Wankihul ayama minkum wassalihina min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara'a yughnihimullahu min fadli. Kata Allah, nikahkanlah ayam-ayam tersebut supaya tidak berkeliaran. Karena apa? Karena siapa yang tidak berkecukupan alias miskin, Allah akan cukupkan. Insyaallah dijamin. Ya. Ya, insyaallah sudah selesai kok. Rasulullah terakhir mengatakan, tazawwajun nisaa ya'tikum bil mal. Nikahlah perempuan, akan datang harta kepadamu. Ini kunci closingnya. Subhanallah. Tazawwajun nisa ya'tikum bil mal. Insyaallah. Dan subhanallah, berbagai macam kondisi orang-orang yang dulu nasibnya kayak apa, setelah menikah Allah akan tunjukkan masing-masing kemampanannya. Demikian, mungkin ada yang mau bertanya, silahkan. Ya, silakan. Masya Allah, banyak banget ini. Seorang kami akan buka satu perangkat dari akhwat dan satu dari akhwat. Ya, bawa tenang aja, kita kasih buka semua sampai maghrib. Ya, silakan. Mbak Maya dulu nih, ini ngacungnya cukup tinggi banget nih. Silakan. Ya, ya. Kasih mic-nya, Pak. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tadi Ustaz tadi sempat bilang bahwasanya perempuan itu meskipun karirnya tinggi, nanti ujung-ujungnya bakalan ada di mengurus rumah tangga seperti itu. Yeah. Nah, jadi yang saya tanyakan di sini adalah kesetaraan gender itu gimana? Gitu. Apakah wanita tidak bisa keluar dari zona nyamannya atau zona domestiknya? Sedangkan gender itu adalah sebuah konstruk sosial yang dibuat oleh masyarakat itu, dan itu tidak bisa disamakan dengan seks. Gitu. Seperti halnya contohnya yaitu laki-laki itu kuat, sedangkan perempuan lemah. Padahal apabila dulunya itu konstruk sosialnya itu laki-laki itu lemah dan perempuan itu kuat, mungkin sampai saat ini akan tetap seperti itu, gitu. Kemudian apakah wanita itu tidak bisa berada di ranah publik, gitu. Kemudian pertanyaan yang kedua itu, lalu bisakah kesetaraan gender itu ditingkatkan di lingkungan perempuan jika dilihat dengan perspektif Islam? Seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertanyaan cukup menarik. Pertama, lizzakari mislu hadzil unsayain. Yang kedua, walaysa dzakaru kal unsa. Dua hal ini yang menjadi pijakan kita bicara dulu. Allah berfirman, laki tidak akan bisa seperti perempuan. Ini harus kita catat. Dan kita nggak usah berdebat, nggak akan bisa. Bentuknya sama nggak? Ya, nggak akan. Walaysa dzakaru. Kalau bentuknya nggak sama, fungsinya pun pasti nggak sama. Nggak mungkin ada barang bentuknya beda, fungsinya sama. Contoh sekarang, kopiah sama sandal. Pasti punya fungsi sendiri, tapi memang nggak mungkin nggak punya fungsi. Sekarang ini yang tidak benar adalah menghilangkan fungsi wanita. Bukan sekarang kita menggeser.
dari kodratnya. Bagaimana memerankan fungsinya sebagai seorang wanita. Lidzakari mislu hadzil unsayain. Laki-laki mendapatkan 2 kali lipat bagian warisan dari perempuan. Ini pijakan kita bicara gender dulu. Nah, emansipasi di dalam Islam itu memang kita tidak ingkari, ada. Tapi dalam hak sama-sama menjadi orang bertakwa. Nggak ada bedanya laki dan perempuan. Menjadi penghuni surga, nggak ada bedanya laki dan perempuan. Bahkan Allah mengatakan, man amila shalihan min dzakarin aw unsa fa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa yang beramal soleh baik laki maupun perempuan sementara dalam keadaan mukmin, maka saya akan berikan kehidupan yang mulia, yang bahagia. Kesetaraan di dalam masalah sama-sama punya hak untuk menjadi hamba Allah, punya hak untuk menjadi hamba yang bertakwa, punya hak untuk manusia yang paling soleh, punya hak untuk meraih surga bahkan lebih tinggi daripada laki-laki. Saya tanya kepada semua kita, surganya Aisyah sama surga kita tinggian mana? Padahal kita laki-laki. Cuma sekarang kita harus tarik-tarik ke wilayah yang tidak pada tempatnya. Inilah emansipasi, inilah gender yang tidak pernah diakui oleh Islam. Walaupun diakui oleh peradaban Eropa. Contoh sekarang, maaf ya, apakah kita akan bisa samakan? Maaf ya, tolong diperhatikan. Apakah kita akan bisa samakan wanita di dalam peperangan? Saya tanya. Sampai hari ini, walaupun Masya Allah kita lihat banyak tentara-tentara yang dari wanita, tetap aja kalau sudah berlaga di medan perang, nangis perempuan. Makanya di dalam Islam tidak banyak menempatkan wanita di dalam ketentaraan kecuali di dalam bidang-bidang khusus seperti medis, seperti logistik, boleh. Ada beberapa sahabat seperti istrinya Abu Qatadah itu nggak pernah absen dalam peperangan. Tapi di bidang medis sama logistik, Khaulah juga begitu, tidak pernah absen dalam peperangan, cuma di medis sama logistik. Tapi kalau artileri, kalau sekarang penyerang itu namanya nggak ada, ya. Oleh karena itu di sini satu. Kemudian yang kedua, apakah maknanya sama? Kita bisa dapatkan di dalam lahir melahirkan laki gantian perempuan? Nggak bisa, ada fungsinya. Fungsi perempuan melahirkan. Anda bicara gender kayak apapun, ini tidak akan bisa berubah. Namanya perempuan fungsinya 3, hamil, lahir, nyusuin. Nggak ada cerita, mas, gue yang lahir, lo yang nyusuin ya? Nggak bisa. Dengan arti gender. Terus apa nih sing disedot? Gitu. Nah itu. Jadi maaf, Islam tidak sama sekali tidak menghargai. Terus peran sosial, wah Masya Allah seambrek. Menjadi dokter perempuan untuk kelahiran anak, menjadi guru untuk khusus anak-anak perempuan. Contoh Pak, negara-negara yang negara kafir sekarang sudah mulai memisah loh. Ya, sekarang dokter perempuan hanya ngurusin perempuan, dokter laki ngurusin laki. Di negara Eropa, bahkan di Eropa sekarang sudah dimulai juga di beberapa negara bis sama kereta. Karena ternyata banyak pelecehan seksual, ya, di dalam bus tersebut. Maka di sinilah bukan makna gender kita itu latah, menyamakan dalam seluruh sisi kehidupan. Ya, sekarang kalau wanita tidak mau menjalankan fungsi hamil, melahirkan, nyusuin, sekarang saya tanya, dari mana manusia ini berkembang? Dari mana bangsa ini bertahan eksistensinya? Kalau perempuan semua nggak mau hamil, gimana? Gimana? Siapa yang mau hamil? Wah, pokoknya gender. Semua wanita harus berkarir. Ujung-ujungnya saya melihat semua wanita-wanita yang sekarang ini katanya karirnya melejit di tengah politik sosial.
Ujung-ujungnya urusan kewanitaan di rumah tangga akhirnya diserahkan kepada siapa? Pembantu. Loh, apa kita nggak berpikir cukup sederhana, nggak usah molok-molok. Saya sekarang S2, S3. Saya sekolah susah. S2, S3 saya untuk anak orang lain. Loh, anak saya diajari oleh orang SD 1 Singaraja. Sementara S1 saya untuk anak orang lain. Logis enggak? Oh, saya enggak mau kalau cara berpikir sekarang berpikir untung-untung. Ngapain saya punya S2 untuk anak orang lain, sementara anak saya sendiri dididik SD 2 Singaraja. Gimana menurut berpikiran tuh? Nggak bisa. Istri saya mendingan, Dek, saya insya Allah bisa nyari duit. Saya bisa nyukupin kamu. Insya Allah butuh apa kamu? 5 helai pakaian saya belikan sekaligus. Yang penting kamu sekarang didik anak saya dengan baik. Tunggu di rumah, kita bagi-bagi tugas. Kamu dalam negeri, saya luar negeri. Nah gitu. Soal masalah sekarang berkarir silakan, tapi karir itu akan akhirnya dibatasi oleh saya harus berani hamil. Saya harus berani melahirkan. Saya harus berani mengasuh anak. Kalau ini tidak berani, keturunan Anda sendiri akan punah dan merugi. Iya enggak? Iya. Sementara Rasulullah mengatakan la yadahadukum talabal walad fa innahu idza mata wa laysa lahu waladun inqata ismuhu. Janganlah di antara kalian enggan tidak punya anak, karena jika di antara kalian mati tidak punya anak, terputuslah nama besarnya, habis. Jadi kita sebaiknya tidak terlalu keren-kerenan mengangkat soal emansipasi atau gender. Yang paling penting sekarang kita coba angkat bagaimana seharusnya fungsi laki-laki dalam kehidupan ini, fungsi perempuan dalam kehidupan ini apa sih? Itu aja. Akhirnya seluruh aliran suku, bangsa, dan agama pasti butuh anak dan keturunan. Saya tanya sama antum, agama mana yang gak butuh keturunan? Suku bangsa mana yang gak butuh keturunan? Ada gak? Enggak ada. Bangsa ketek aja butuh. Itu. Coba kalau nggak ada keturunan, habis tuh, punah. Itu. Apalagi kita sekarang butuh fungsi itu. Nah, tentang masalah di dalam tataran realita, kita yo kasihan loh Mbak, ngelihat perempuan yang juga Masya Allah kerja keras, angkut-angkut jadi kuli batu, Masya Allah. Nah ini kayaknya yang harus didudukkan ya. Masya iya sih, perempuan kita Masya Allah kuli batu, jadi kondektur ya, jadi sopir ya, nanti resikonya kalau sopir malam ya. Nah ini kita, titik yang permasalahan yang perlu harus kita dudukkan gini Mbak ya. Sekarang ini wanita dengan alasan gender dibiarkan bebas bekerja di kantor-kantor, di pabrik-pabrik. Saya miris loh Mbak, ketika keliling di daerah-daerah industri, dari industri Cibitung, Cikarang, Karawang, itu sekarang dinominasi perempuan. Lakinya nganggur, maaf. Fenomena yang terjadi, lakinya itu jemput istri, ngeliwat, masak, nyuci, nyuapin anaknya. Loh ini, coba antum apa nggak ngeri ini nanti? Karena memang kenyataannya perempuan lebih banyak daripada laki. Ini nanti kalau kantor dipenuhi laki, pabrik dipenuhi laki. Nah perempuan, laki-laki ini yang sebagai penopang keluarga, nafkah, gak kerja nganggur, harus ngeliwat, harus nyuci, harus menyiapkan sekolah anaknya. Apa gak kebalik-balik? Mendingan mana? Sekarang laki-laki kita biarkan berkiprah di pabrik-pabrik, di kantor-kantor, di mesin-mesin. Sementara perempuan sekarang ada di dalam rumah, manis, indah, mendidik anak, menelurkan generasi. Dengan kita balik. Perempuan di pabrik. Wah apalagi pabrik boneka itu Pak. Masya Allah, di Cibitung tuh. 11.000 itu lakinya cuman ratusan.
Itu pun bagian teknisi, ya, yang akhirnya juga ngakui sendiri sehebat-hebatnya gender untuk naik-naik plafon, untuk naik-naik ke atas, untuk benahi listrik, nggak bisa perempuan, nggak bisa. Intinya tidak semua urusan hidup itu bisa diserahkan ke perempuan. Yang paling terbaik di dalam pandangan Islam, bagaimana sekarang ini mengembalikan fungsi laki-laki, fungsi perempuan. Terus, ada lagi? Sekarang laki-laki. Yang paling, ya silakan Mas. Ya, Masya Allah. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz mau nanya, saya mengkopi apa yang Ustaz sampaikan. Sebelumnya juga pernah dengar kata Ustaz, al-arwahu juludu mujannadah. Ruh itu seperti pasukan. Ya. Kalau kodenya nyambung maka lancar semuanya. Ya. Sekarang pertanyaannya Ustaz, bagaimana dengan laki-laki yang cenderung tidak peka? Tidak peka. Balik lagi ke yang tadi ya Ustaz. Ya. Atau sebaliknya tadi. Pertama, kedua, sekarang pertumbuhan penduduk dibatasi ada. Ya. Ada yang namanya Badan Kesejahteraan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) yang membatasi jumlah anak yang lahir. Dan sekarang rata-rata 2 anak cukup. 2 anak lebih baik keadaannya. Di Quran surah Al-Furqan ayat 68, di sana sebab nuzulnya tentang dosa besar, yaitu salah satunya membunuh anakmu karena takut miskin. Jadi bagaimana hubungannya tentang Badan Kesejahteraan Keluarga kita berkafi itu dengan hukum besar termasuk membunuh anak? Itu. Terima kasih. Assalamualaikum. Sebetulnya yang saya katakan tadi, ada orang yang secara umur kronologisnya tua, tapi umur biologisnya masih muda, sehingga menumbuhkan kurang peka terhadap lawan jenisnya. Nah, ini ada faktornya. Mungkin memang faktor kesehatan dari aslinya sudah impoten, atau memang pergaulan, karena banyak anak-anak laki-laki yang jadi, maaf dalam tanda kutip, bencong karena pergaulan dari kecilnya sampai dewasanya sama perempuan terus. Makanya tidak baik juga dalam dunia pendidikan yang ngajar ibu-ibu semua nggak ada lakinya, laki semua nggak ada ibu-ibunya. Kayaknya ternyata itu ada pengaruhnya ke dalam kejiwaan anak. Atau mungkin karena dia itu kena penyakit minder. Ada orang yang minder dalam pergaulan, mendekatin perempuan merasa gagal, ya, sampai mendekati teman sendiri untuk bergaul saja itu nggak mampu. Dan penyakit ini sebetulnya bukan tiba-tiba, nggak ada. Bahkan sejak kecil. Tanda-tandanya orang itu minder ketika kecil diajak main sama ibunya, suka sembunyi di belakang bokong ibunya. Itu. Kalau ada orang suka begitu, sembunyi. Itu tanda anak itu minder. Makanya ketika ada mendapati kondisi seperti itu, ketemu orang nangis, diajak keramaian nangis, itu sebetulnya tanda-tanda minder. Ya, makanya antum latih. Ketika ada orang, jangan didada untuk dipertemukan orang yang jumlahnya besar dalam kajian gitu. Biasanya langsung dia histeria, nangis. Atau naik bus nangis, ya, kadang di pesawat pun takut nangis. Itu caranya ketika ada tamu masuk ke rumah, suruh nyambut, yuk salim sama ini, sama siapalah yang datang, salaman, 1-2 orang, jangan dibikin frontal, 1-2 sampai akhirnya biasakan ajak ke masjid. Alhamdulillah kita kaum muslimin punya masjid, diajak sesekali ke masjid. Ketemu banyak orang, itu untuk mengobati minder. Jadi faktor orang yang tidak sensitif, kurang peka tadi 3. Memang aslinya dari dalamnya seperti itu, alias penyakit, atau dari lingkungan yang membentuk, atau maaf, ada penyakit minder di dalam dirinya. Tuh. Lah kalau seperti ini, ya bagaimana nanti teman gaulnya itu, orang tuanya terutama, teman gaulnya membangkitkan.
Kemudian yang kedua, soal apa tadi? Apa tadi? Oh ya, di dalam pandangan Islam kita tetap, karena Allah lah yang paling tahu tentang alam ini. Seberapa luas dan jumlah manusia yang akan dilahirkan Allah. Manusia usaha apapun kalau sudah ditakdirkan Allah lahir, tetap lahir. Antum tahan-tahan juga, kalau Allah sudah menginginkan kiamat, habis. Karena kullu man 'alaiha fan. Allah di dalam Al-Quran menganjurkan kita untuk punya anak banyak. Rasulullah SAW di dalam hadis pun juga menganjurkan punya anak banyak. Tazawwajul wadudu tadi, tentang masalah program, itu sah-sah saja. Kita juga tidak menentang, apalagi prinsipnya kan punya anak 2 lebih baik. Itu. Punya anak 2 lebih baik. Itu bagus. Ya silakan. Kalau 2 anak cukup, nggak akan mungkin. Karena gini Pak, Masya Allah Mas, ternyata manusia itu hanya bisa bertahan di dalam dekade 25 sampai 30 tahun. Itu pasti berganti generasi. Makanya kalau sekarang ada hitungan 1 kurun, 1 generasi, 100 tahun, itu ada pergantian rata-rata 4 sampai 5 generasi. Nah ini kalau sampai tidak ada manusia, habis. Bahaya. Makanya negara-negara yang mengirit keturunan ini sekarang, pada saat sekarang ini sudah mulai terjadi konslet. Jepang konslet, negara Eropa konslet, karena dia tidak punya generasi produktif yang bisa bersaing pada tahun 2040. Gitu. Pokoknya pencanangan sekarang kan rata-rata 2040, kehabisan manusia mereka. Yang paling produktif, yang paling diharapkan Indonesia. Masya Allah. Itu hebat. Negara kita maju karena ternyata mayoritas penduduknya ini usianya produktif. Produktif semua, Masya Allah. Itu. Makanya semua negara takut. Itu penyampaian orasi Panglima Bapak Panglima Pak Gatot ketika di TV One menguraikan tentang ledakan penduduk, ya tentang itu semuanya, akhirnya Indonesia itu menjadi negara yang diperhitungkan. Ada lagi? Silakan. Ya, ibu-ibu, ini mbak-mbak ya, silakan. Silakan. Ya. Mic-nya Mas. Ya, silakan. Iya, yang ini. Iya. Iya. Yang sebelah kanan. Kanan. Iya, iya. Ada, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf sebelumnya yang telah menunda. Soalnya tadi kan batasnya cuma 2 katanya. Yang Iwan sama Ahwat saja. Dan sekarang ditambah Ahwat saja. Mohon maaf. Sebenarnya pertanyaan saya itu cukup banyak sebenarnya, tapi karena waktu mungkin akan saya tanyakan sedikit saja yang mungkin. 2. 1. Ya, silakan. Kadang ketika kita sangat sibuknya berkata pacaran itu haram, sampai banyak di antara kita yang lupa bahwasanya pertemuan juga, meskipun dengan ini. Terus ada pertanyaan, langsung saja itu pertanyaannya. Ya. Berteman juga haram gitu. Ada kita mengatakan bahwa pacaran itu haram. Terus? Namun berteman dengan Ahwat dan Iwan, namun apa ya? Dia itu seolah lebih daripada pacaran gitu. Namun dia juga ingin dengan Ahwat-ahwat yang lain, dengan Iwan-iwan yang lain juga seolah-olah berganti-gantian gitu. Tapi tetap berdoaan, tetap berhalawat segala macam. Itu yang pertama. Dan yang kedua ini yang terakhir. Karena ini juga kisah nyata dari kerabat saya sendiri. Ada sebuah pasangan yang memang sudah menikah, yang dari awalnya itu 2 pasangan
ini, seorang pasangan ini dilihat dari ciri-cirinya yang ciri-ciri yang disebutkan tadi itu. Di awalnya mereka sudah tidak punya ciri itu. Jadi setelah menikah, si istri ngelahirin, terus badannya udah mulai gemuk, dan ternyata suaminya ini seolah perempuan yang lain gitu, dan bahkan menceraikan istrinya sampai kayak gitu. Nah, bagaimana cara kita nanti, dan harus kita apakan si suami atau harus diapakan si suami, atau mungkin bagaimana caranya biar tidak seperti itu, atau cerminan kedepannya untuk kita biar tidak seperti itu, mencari jalan selain daripada ciri-ciri yang tadi. Ya, cukup. Akibat setelahnya gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung aja sebelahnya. Silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Langsung saja pertanyaannya. Ini kan tema tentang romantika kaum muda. Kemudian bagaimana seseorang yang sudah menikah, yaitu di usia muda, namun terkendala oleh jarak. Maksudnya oleh jarak apa? Suami berbeda tempat dengan istri. Oh. Jadi bagaimana dalam sudut Islam kemudian merasa si perempuan ini ingin ikut kajian tapi takut, tapi segala sesuatunya itu semua sudah berdasarkan izin dengan suami diizinkan, tapi masih ada rasa ketakutan, takut ada fitnah, takut yang lainnya juga itu, tapi segala sesuatunya sudah izin oleh suami dan dibolehkan. Itu bagaimana pandangan dalam Islam? Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang pertama dari mbaknya yang pertama tadi, bagaimana sikap kepada suami yang suka punya sifat rumput tetangga lebih hijau daripada rumput sendiri, gitu ya. Ini sebetulnya dari sejak awal ta'aruf pernikahan itu, tanda-tanda laki-laki ini seperti itu sudah ketahuan sebetulnya kalau kita cerdas. Ya, laki-laki playboy, laki-laki yang suka ganti-ganti pasangan, itu harus didetek. Ya, biasanya tanda paling menonjol pinter ngerayu. Makanya perempuan manapun hati-hati laki-laki yang punya sikap seperti musang berbulu domba. Pinter berorasi, pinter berolah rayuan, dan pinter berkelit-kelit, tetapi selalu menaklukkan perempuan-perempuan. Bahkan banyak perempuan yang jadi korban. Itu kalau dicek banyak sebetulnya, cuman nggak tahu aja. Gitu ya. Nah, ya sikap kita seperti yang ditunjukkan oleh ulama. Perempuan jangan berharap bertahan dengan laki-laki macam 4. 1, laki-laki yang suka menyanyiakan sholat tidak ingin taubat. 2, laki-laki yang kecanduan narkoba dan sejenisnya tidak ingin berhenti. 3, laki-laki yang suka kekerasan. Yang 4, laki-laki yang suka main perempuan. 4 ini saya di dalam pengalaman hidup dan berbagai macam konsultasi yang ada, nggak pernah awet, rumah tangga pasti hancur. Tuh. Nah, kemudian pertanyaan yang kedua kayaknya nggak jelas. Apa tadi? Apa kira-kira? Hah? 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 Oh, berteman. Iya, betul-betul. Ada orang yang tidak menganggap pacaran, walaupun pertemanan itu sampai akrab. Biasanya yang suka setan menggodanya itu teman rohis.
teman apa lagi? Ya, teman KKN, teman macam-macam. Ya, ini intinya harus diwaspadai karena setan di situ sangat lembut. Nah, yang terakhir untuk pernikahan namanya aja nikah dalam bahasa itu adalah ngumpul. An-nikah lughatan itu adh-dhammu wal jam'u, ngumpul dan terhimpun. Kalau habis nikah nggak pernah ngumpul, itu ya bukan namanya nikah. Tapi kalau sekarang untuk meredam fitnah, ya mendingan daripada jatuh ke dalam dosa. Umpamanya kuliah, yang satunya di Jakarta, yang satunya di Bali. Nikah dulu, apalagi rentan kuliahnya tinggal 1 tahun. Ya udah nggak ada masalah. Ya, apalagi orang tuanya sudah mendukung, menyetujui, dan laki perempuannya siap. Apalagi Masya Allah ada laki-laki yang sudah walaupun usianya muda tetapi sangat mandiri, mentalnya siap. Ya tidak ada masalah. Allahu a'lam bishawab. Karena waktu, insya Allah kita berjumpa kembali di kesempatan lain. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.